Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Umi Soleha. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas B. Di sini saya akan meresum tentang perencanaan pelatihan. Di sini analisis kebutuhan pelatihan yaitu ada 5: objek, tujuan, subjek, dan proses, dan yang terakhir alat. Perencanaan program pelatihan harus direview berulang kali dengan melibatkan berbagai narasumber. Perencanaannya meliputi 10, yaitu yang pertama, menetapkan pengelolaan dan staf pembantu program pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, menetapkan bahan ajar pelatihan. Yang keempat, menetapkan metode-metode yang akan digunakan. Yang kelima, menetapkan alat bantu pelatihan. Dan yang keenam, menetapkan cara evaluasi pelatihan. Dan yang ketujuh, menetapkan tempat dan waktu pelatihan. Yang kedelapan, menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelatihan. Yang kesembilan, menetapkan instruktur pelatihan. Dan yang terakhir, menghitung anggaran yang dibutuhkan. Menyusun bahan latihan yaitu ada 4: tujuan belajar dan silabi, dan yang kedua komputer dengan fasilitas internet, dan yang ketiga bahan ajar dan handphone, yang keempat alat-alat bantu belajar. Pelaksanaan pelatihan yang pertama, urgensi, yang merupakan pelaksanaan pelatihan mengikuti rencana, akan tetapi dalam pelaksanaan selalu banyak masalah yang memerlukan pecahan. Yang kedua, review pengalaman, yakni seperti apa tugasnya, masalah apa yang dihadapi, bagaimana ia mengatasi, dan sebagainya. Yang ketiga, perkenalan, yaitu instruktur dan partisipasi perlu memperkenalkan diri agar dikenal baik oleh instruktur maupun koleganya sesama partisipan. Yang terakhir, pemanfaatan pengalaman, yaitu meminta secara langsung kepada partisipan untuk mengomentari apa yang baru saja disampaikan instruktur. Sasaran evaluasi yang pertama, partisipan pelatihan. Penilaian bertujuan mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setiap partisipasi sebagai hasil pelatihan. Yang kedua, instruktur. Penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan instruktur dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan. Penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan teknik program pelatihan. Yang keempat, bahan pelatihan dan alat bantu belajar. Penilaian bertujuan mengukur keaktifannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelatihan. Yang terakhir, program pelatihan. Penilaian bertujuan mengukur keaktifan dan keefisienan. Program pelatihan dipandang dari segi hasil yang dicapai, partisipasi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Conclusion, merencanakan program pelatihan memerlukan kecermatan. Oleh karena itu, untuk perencanaan program pelatihan perlu dilokasikan waktu yang cukup. Semua kegiatan perencanaan adalah penting, tetapi perhatian secara khusus harus diberikan kepada kegiatan analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan. Penetapan kebutuhan pelatihan dan ketetapan langkah perencanaan pelatihan sangat menentukan keberhasilan program.